Dalam noda aku menuduh orang lain, dalam dosa aku dituduh, dan dalam kesalahan aku menuduh diriku sendiri. Begitulah pernyataan Paul Ricoeur dalam hermeneutika kecurigaan yang dipahami sebagai seni merenungkan. Selamat datang kembali di kelas hermeneutika dan kita masuk di sesi Paul Ricoeur. Kemarin saya sudah membahas di video sebelumnya dan kita masuk di menyingkap mitos-mitos. Dalam penjelasan Paul Ricoeur ada satu konsep yaitu tentang bagaimana menyingkap mitos di dalam Alkitab dan juga mitos yang ada di dalam teks-teks kuno. Kemudian dibaca dan membaca Alkitab dan juga mitologi Yunani. Tujuan mencari makna tersembunyi dari mitos-mitos adalah untuk mencari intensi tersembunyi yang berada di dalam sebuah Alkitab dan juga teks-teks religius yang berada di dalam mitologi Yunani. Dalam Paul Ricoeur, apa yang sebenarnya ingin diungkap di dalam Alkitab dan juga di dalam teks-teks sakral terdapat banyak sekali mitologi, termasuk mitos Adamis yang dijelaskan oleh Paul Ricoeur, dan juga mitos-mitos tentang dewa-dewa, mitos-mitos tentang ketuhanan, dan mitos-mitos tentang ayat-ayat tertentu yang diucapkan oleh para nabi dan juga para rasul. Paul Ricoeur mengajak kita untuk memahami apa yang disebut sebagai fenomenologi pengakuan. Tiga istilah yang tadi saya sebut di awal adalah istilah yang menjadi dasar dari penelitian Paul Ricoeur dalam hermeneutika kecurigaannya. Ada tiga hal yang menjadi sangat penting dan sangat urgent dalam Paul Ricoeur. Yang pertama adalah dalam fenomenologi pengakuan itu ada noda, kemudian ada dosa, dan ada kesalahan. Kita sering mendengar apa itu dosa ya, dan kita juga sering mendengar apa itu kesalahan, kita juga sering mendengar apa itu noda. Namun apa yang sebenarnya dipahami atau yang dimaksud sebagai noda, apa yang dimaksud sebagai dosa, dan apa yang dimaksud sebagai kesalahan. Dalam fenomenologi pengakuan, pengakuan itu muncul dari tiga cacat. Jadi orang mengaku itu karena melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang disembunyikan yang akhirnya diakui bahwa saya melakukan kesalahan, bahwa saya melakukan penodaan, dan bahwa saya melakukan dosa. Paul Ricoeur menjelaskan bahwa noda atau kecemaran adalah kesadaran religius atas kontaminasi atau infeksi lewat kontak yang menyebabkan hilangnya kemurnian etis seseorang. Jadi, etis seseorang akan hilang jika terdapat kontaminasi atau infeksi lewat kontak yang itu kontak dengan orang lain. Sehingga diri kita mengalami yang namanya penodaan atau menodai. Jadi noda dan menodai. Kemudian noda ini contohnya ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, melakukan pencemaran etis terhadap orang lain, mencemarkan nama baik, itu nanti akan mengalami yang namanya noda. Dan noda ini adalah hilangnya kemurnian etis seseorang. Punya niat untuk berbuat jahat, itu adalah noda. Kemudian dosa dijelaskan oleh Paul Ricoeur sebagai cacat perbuatan yang disadari, dan dosa disimbolkan ya dengan jalan berkelok, salah sasaran, pemberontakan, dan juga ketersesatan dari kehendak Allah. Dalam dosa sering digunakan di beberapa agama termasuk Kristen, Islam, Katolik menggunakan kata dosa sebagai simbol dari salah sasaran, jalan berkelok, pemberontakan, dan ketersesatan dari kehendak Tuhan monoteis. Dalam konteks ini adalah Allah. Ini juga berlaku di dalam agama-agama yang monoteis. Ketika kehendak itu berbenturan atau berbelok dari kehendak yang dimaui oleh Tuhan monoteis ini, maka itu disebut sebagai dosa. Dosa ini melukiskan relasi yang rusak. Jadi kalau noda tadi adalah kesadaran religius atas kontaminasi atau infeksi lewat kontak yang mengakibatkan hilangnya kemurnian etis seseorang, maka dosa melukiskan relasi yang rusak, dan yang dibutuhkan oleh seorang pendosa adalah penebusan dosa, bukan hukuman yang adil. Nah, ini yang sering disalahpahami bahwa ketika orang itu berdosa, itu kemudian dihukumi secara adil. Padahal dosa itu dibutuhkan pengakuan untuk selanjutnya, yaitu penebusan dosa. Dalam beberapa tradisi agama-agama monoteis, disebutkan bahwa dosa-dosa ini ada penebusan-penebusan dosa yang dilakukan di gereja, kemudian di Katolik juga ada penebusan dosa, dan di Islam juga ada yang namanya pertaubatan dosa atau pengakuan dosa, kemudian penebusan atas dosa yang dilakukan oleh seseorang. Term yang ketiga adalah kesalahan. Kesalahan dijelaskan oleh Paul Ricoeur sebagai kecacatan yang ditimbulkan dari dalam. Jadi bukan dari luar, bukan dari seseorang lain atau bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Dan
bukan sesuatu yang objektif, melainkan sesuatu yang subjektif. Kesalahan ditimbulkan dari batin kita yang paling dalam, diri kita yang paling dalam, suara yang ada di dalam diri kita. Contoh misalkan, niat ingin membunuh adalah kesalahan, karena itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi niat saja sudah mengalami kesalahan. Dan ini yang kemudian oleh Paul Ricoeur sebagai tindakan yang paling buruk, yaitu kesalahan. Karena dalam kesalahan, aku menuduh diriku sendiri. Jadi kesalahan itu bukan dari luar, tetapi dari diri kita, dari dalam, dari batin kita. Contoh lain misalkan, niat buruk itu adalah kesalahan. Jadi berniat saja itu sudah salah. Dan disitulah pengakuan yang cacat, pengakuan yang dari dalam diri kita sendiri. Dalam menyingkap mitos-mitos yang ada di dalam kitab suci, yang ada di dalam mitologi Yunani, kan hanya sekedar asal-usul eksistensi kita, tetapi juga tentang jiwa, kemudian tentang kehidupan setelah kematian. Dan konsep ini bukan berasal dari ruang kosong, tetapi sudah berasal dari ribuan tahun yang lalu, tentang eksistensi manusia, tentang bagaimana manusia berelasi dengan manusia yang lainnya, dan tentang penyembahan-penyembahan yang dituliskan di dalam mitologi yang ada di dalam kitab suci atau naskah-naskah yang sakral. Dalam hermeneutika Paul Ricoeur itu memiliki tujuan, yaitu menyingkap intensi tersembunyi di balik simbol-simbol yang bertebaran di dalam teks dan juga di dalam naskah yang akan diinterpretasikan. Terima kasih untuk sesi kali ini. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.